Palace. Aku tidak mengerti mengapa suamiku itu murka padaku. Apa ini semua karena kegagalan mencari Ki Buyut bangun tapak? Atau mungkin juga lantaran aku tidak berhasil menemukan kembali Rotama dan Nalarati. Aku sungguh tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Padahal sebelumnya ia belum pernah begitu marah padaku. Ya, segalanya berawal dari anak buah ajar itu, Rotama dan Nalarati. Kalau saja mereka tidak melarikan diri, semua permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Ya, aku memang bodoh. Bukankah puncak Ciremai ini adalah kekuasaanku? Tapi mengapa aku tidak dapat mengatasi anak-anak jahanam itu? Ini semua keterlaluan. Rotama, Nalarati, tunggu pembalasanku. Pembalasan paling perih dan menyakitkan bagi kalian. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting-Ranting Mulai Kering. Dalam episode terdahulu telah diceritakan bahwa Nalarati dan Rotama telah berhasil mengembalikan ilmu-ilmunya dan berhasil mensucikan diri akibat pengaruh bayi haram yang terlahir dari rahim Nalarati. Di sisi lain, Restu Singgih telah berhasil pula menghancurkan siluman kera merah dan bayi haram, sedangkan Jail Singgih tidak diketahui kabarnya. Malam menghampar dan gelap menyelimuti puncak Gunung Ciremai yang menyeramkan. Dalam gua puncak gunung itu, nampak Nini Pelet dan Ki Rempah Mayit sedang bersih tegang karena mempersalahkan keterlambatan Nini Pelet kembali ke kediamannya. Nini, aku tidak ingin lagi kau berlaku seperti itu. Sungguh, jika kau lakukan lagi, aku tidak peduli apa alasanmu. Kau harus kuputuskan untuk mengambil langkah sendiri. Ini sudah keterlaluan. Bukankah semua berawal dari Aki sendiri? Tidak, aku tidak dapat terima semua ini, Aki. Kau melawan aku, Nini? Aku bukan melawan Aki, tapi Aki harus melihat kenyataan. Siapakah sesungguhnya dalam hal ini yang salah? Aku atau Aki? Jadi kau menyalahkan aku, ha? Baik. Jika itu keinginanmu, silakan pergi kemana saja. Aku tidak akan memperdulikanmu lagi. Aki! Ingat ini, semua resiko yang kau hadapi, silakan tanggung sendiri. Aku tidak mau tahu. Aki! Barangkali kita sudah tidak sepaham lagi untuk mempertahankan sepasang kitab ilmu pelet dan tempat kediaman kita ini. Jadi kita harus mengambil keputusan yang pasti. Jangan gila, Aki. Ini tindakan adil. Dengan begitu, kau bebas melakukan apa saja tanpa ada yang melarang atau mencemaskanmu. Ngerti? Tapi lihat langkah kita ke depan, Aki. Omong kosong. Terbukti semuanya sudah tidak satu jalur lagi. Engkau lebih mementingkan kedua anak dalam cahaya itu daripada kediaman kita dan sepasang kitab yang sudah beratus tahun ada di tangan kita. Karena Aki tidak pernah memperdulikan kegagalanku. Rotama dan Nalarati melarikan diri dari kediaman kita. Aki marah dan memakiku habis-habisan. Lalu aku bertekad mengejar mereka dan mendapatkannya lagi. Tapi setelah aku kembali kemari, kau salahkan lagi. Bagaimana aku tidak memperdulikanmu? Setiap tugas yang kuberikan kepadamu selalu berakhir dengan kegagalan. Di mana tanggung jawabmu? Di mana? Karena aku merasa bersalah atas kaburnya kedua jahanam itu. Maka aku berusaha menemukannya lagi. Untuk apa? Untuk apa? Aki bilang untuk apa? Iya, untuk apa kau lakukan itu? Segalanya hanya sia-sia belaka. Nini Pelet semakin tajam menatap wajah Ki Rempah Mayit. Dada perempuan siluman itu mengombak, menandakan emosi yang tertahan. Namun Ki Rempah Mayit tak kalah geramnya. Sepasang tangannya mengepal kuat-kuat, seakan hendak menghujamkan amarahnya kepada istrinya itu. Aki. Jadi selama ini Aki tidak menghormati jerih payahku. Sudah kukatakan, jerih payahmu hanya sia-sia belaka. Sia-sia belaka? Tidak, Aki. Jerih payahku tidak sia-sia belaka. Siapa yang menculik Rotama?
Nalarati ke tempat kita. Siapa yang berhasil mengawinkan mereka? Hingga bayi haram yang kita titipkan di kandungan Nalarati terlahir. Siapa? Bukankah semua itu jerih payahku? Oh, mengapa sekarang Aki mengatakan bahwa usahaku sia-sia? Mengapa? Karena kau berlaku tolol. Tolol. Oh. Aku kau katakan tolol. Di mana letak ketololanku, Aki? Di mana? Tidak perlu kusebutkan. Kau pasti sudah mengetahuinya. Karena aku gagal menemukan sepasang anak jahanam itu. Begitu. Kalaupun aku tidak berhasil, itu tidak terlalu bermasalah bagi kita. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dari mereka. Bayi haram yang kita harapkan sudah kita peroleh. Lalu apa lagi? Itulah ketololanmu, Nini. Kau anggap gampang semuanya dan tanpa menggunakan perhitungan serta langkah selanjutnya. Kau kira setelah bayi haram itu lahir dan Sumbi membawanya untuk menghancurkan Restu Singgi juga Nilam Caya, segalanya akan berakhir? Tidak, Nini, tidak. Apalagi, Aki sendiri yang mengulur waktu. Seharusnya mereka sudah kita bunuh setelah bayi itu lahir. Tapi justru Aki mencegahnya. Dan sekarang setelah mereka kabur, segalanya jadi berantakan. Nini, dengar baik-baik. Kedua cucu Ki Buyut Manguntapa itu sengaja tidak kita bunuh karena mereka bisa kita gunakan sebagai sandera untuk memancing Ki Buyut datang kemari. Soal Nilam Cahaya dan Restu Singgi itu sudah kita serahkan kepada Jeli Singgi dan Dewi Sumbi untuk menghancurkannya. Sedangkan tugas kita menghancurkan si laknat tua itu. Tahu kau? Tapi karena ketololanmu itulah si tua bangka Ki Buyut tidak mungkin datang kemari. Lebih parah lagi, si Rotama dan Nalarati kabur setelah mereka sadar dan mengetahui seluk-beluk keadaan kediaman kita ini. Mereka masih Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Ya, sekali waktu wujudnya menjadi siluman akan datang. Dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali kemari. Aku paling muak dengan omongan yang tidak pasti. Mereka tidak mungkin datang kemari kalau bukan untuk membalas dendam kepada kita. Tidak mungkin, Aki. Bayi harap itu akan mengutuk semua keluarganya. Termasuk si Rotama dan Nalarati. Cukup. Lagi pula. Cukup, kataku. Aku tidak ingin lagi mendengar omonganmu yang tidak tentu arah itu. Ya, terserah apa maumu. Saudara pendengar, dalam seri yang pertama ini didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Idris Apandi sebagai Ki Rempah Mayit, dan Nanang sebagai Rotama. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Nini Pelet lalu pergi meninggalkan Ki Rempah Mayit sendirian dengan berjuta kekesalan. Di puncak Gunung Ciremai, siluman berjubah hitam itu berdiri di atas sebuah batu. Pandangannya kosong menatap rembulan, namun di dadanya gemuruh amarah membuncah seakan mau meledak. Aku tidak mengerti mengapa suamiku begitu murka padaku. Apa ini semua karena kegagalan mencari Ki Buyut Manguntapa? Atau mungkin juga lantaran aku tidak berhasil menemukan kembali Rotama dan Nalarati. Aku sungguh tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Padahal sebelumnya ia belum pernah begitu marah padaku. Ya, segalanya berawal dari anak kurang ajar itu, Rotama dan Nalarati. Kalau saja mereka tidak melarikan diri, semua permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Ya, aku memang bodoh. Bukankah puncak Ciremai ini adalah kekuasaanku? Tapi mengapa aku tidak dapat mengatasi anak-anak jahanam itu? Ini sungguh keterlaluan. Rotama, Nalarati, tunggu pembalasanku. Pembalasan paling perih dan menyakitkan bagi kalian. Aku tidak akan terbagi perhatianku kepada siapapun. Kepada Restu Singgi atau Nilam Cahaya. Atau juga kepada laknat tua si Buyut Manguntapa. Tapi perhatianku akan terus berpusat pada kalian berdua. Lihatlah. Betapa lebih kejamnya sebuah dendam yang akan terlontar padamu. Karena kalianlah suamiku murka padaku. Dengan perasaan yang tidak tenang, Nini Pelet terus menyapu lembah gunung itu dengan pandangan kosong. Sementara itu di sebuah hutan belantara pada tepi sebuah danau,
nampak seorang lelaki tengah duduk di atas batu besar. Ia nampak kelelahan dan sepasang matanya terkantuk-kantuk. Lelaki itu bernama Rotama, tengah beristirahat dalam perjalanannya menuju desa Pleret. Tubuh letih sekali. Sudah 2 malam aku tidak tidur. Dan sekarang rasa ngantukku tidak bisa kutahan lagi. 2 hari 2 malam aku berada di atas kuda dengan tujuan agar cepat sampai di desa Pleret. Namun sekarang rasa letihku tidak bisa kutahan lagi. Iya, aku harus tidur di atas batu ini hingga pagi datang. Wah, tidakkah aku salah lihat? Tiba-tiba saja air danau yang tenang ini menjadi menggombang. Ada apa ini? Barangkali hanya penglihatan saja yang salah. Tapi tidak, aku tidak salah lihat. Air danau itu benar-benar bergerak seperti ada yang menggerakkannya. Sambil mengusap-ngusap matanya, Rotama bergerak mundur. Lalu ia berdiri tegap memandang danau yang airnya mendadak bergerak-gerak. Aneh. Misteri apa lagi yang sedang kuhadapi ini? Kalau saja ikan, tidak mungkin sehebat ini gerakannya. Sudah aku percaya, namun aku saksikan nyata adanya. Kalau begitu pendapatku mengatakan, ini adalah ulah penguasa danau ini. Tapi, kenapa dia tidak menunjukkan wujudnya? Baiklah, akan ketemu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan aku akan tetap berada di sini. Bukankah Ma'awo guru silumanku mengatakan, selama kita berdiri di atas kebenaran, jangan merasa takut. Karena kebenaran membuka jalan menuju kemenangan. Kata-kata dari siluman yang bijaksana. Terima kasih guruku. Sekalipun kau bukan manusia biasa, namun pelajaran yang kudapatkan sangatlah berarti bagiku. Sebaiknya aku tidur saja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Selama tidak mengusik ketenanganku. Misteri apa lagi nih? Tiba-tiba saja tubuhku ada menotoknya. Aku tidak bisa bergerak. Mungkinkah yang melakukan ini bayangan ungu yang baru saja kulihat? Bayangan itu menghilang. Rotama tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Ia seakan terpaku di atas batu hitam di pinggir danau itu. Rotama tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Ia seakan terpaku di batu besar di pinggir danau itu. Baru saja ia menyaksikan keheranan atas munculnya sesosok bayangan ungu di tengah danau itu. Tiba-tiba tanpa sepengetahuannya, sebuah totokan mendarat di pangkal leher lelaki tersebut. Siapa yang melakukan semua ini? Rasa heranku saja belum hilang dengan munculnya sosok bayangan ungu di tengah danau itu. Sekarang mendarat tubuhku kaku dan tidak dapat kugerakkan lagi. Siapa yang melakukan totokan ini? Begitu kuat sekali. Hingga sama sekali aku tidak berdaya. Apakah ini perbuatan si makhluk ungu itu? Kudaku meringkik. Itu bertanda ada orang atau hantu yang dilihatnya. Hei, manusia atau setan sekalipun, kenapa sembunyikan diri dalam gelap? Unjukkan dirimu. Siapa kau? Jangan banyak bicara. Rupanya kaulah orang yang selama ini aku cari. Apa maksudmu? Dan kau ini siapa? Kaukah yang melakukan totokan di leherku? Sudah. Aku katakan, engkau jangan banyak bicara. Kau harus kuselamatkan dulu sekarang ini. Orang tua, aku tidak pernah merasa punya persoalan denganmu. Mengapa kau lakukan ini padaku? Ayo, bebaskan totokanku ini. Tidak. Kau sangat berharga bagiku. Tapi kalau kau tertangkap oleh perguruan gagak hitam, kau akan dibunuhnya. Untuk itu, aku harus menyelamatkanmu dulu. Sekalipun kau penjahat besar. Tunggu dulu. Sudah diam. Tidak ada waktu lagi untuk bicara. Itu dia. Ayo kejar. Setan, mereka mengetahui keadaan kita. Ya, aku harus lekas membawamu. Tapi kudaku. Diam kau. Rotama yang penuh dengan keheranan dan serba tidak mengerti segera dipanggul oleh Ki Kumbang, dan lalu lelaki itu melesat meninggalkan tempat itu. Sementara rombongan perguruan gagak hitam menyesali keterlambatannya. Kurang ajar. Penjahat itu telah dibawa oleh seseorang. Siapa yang berani kurang ajar mendahului ke ini? Dilihat dari gerakannya. Pastilah orang itu berilmu tinggi. Dia telah berhasil menotok dan membawa penjahat itu pergi. Aku tidak mengerti. Mengapa sayembara ini bisa bocor? Gila. Orang laknat itu bukan lagi membunuh.
tapi membawanya hidup-hidup. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Cari Muda? terus mereka hingga dapat. Bunuh keduanya. Ayo, cepat. Tapi Tuan, Aku tidak ingin lagi ada kata tapi. Cepat lakukan. Kalau sampai pimpinan kita tahu kita gagal mendapatkan jahanam itu, pastilah tamat riwayat kita. Ayo, cepat. baik Tuan Muda. Ayo kita cari. Rombongan perguruan silat Gagak Hitam yang dipimpin oleh seorang lelaki muda gagah bernama Sanca segera mencari Rotama yang dianggapnya sebagai penjahat. Sementara itu di sebuah gubuk kecil yang berada di atas pohon besar dan rindang, Rotama tengah terbaring tidak berdaya. Di hadapannya, Ki Kumbang duduk sambil makan pisang. Kau lapar anak muda? Orang tua, apa salahku? Mengapa kau lakukan ini padaku? Omonganmu, orang yang mau mati memang selalu aneh-aneh. Orang tua, Ya, katakan dulu, apa maksud dari semua ini? sudahlah. Sebaiknya kau istirahat saja. Besok pagi engkau akan kubawa untuk diadili. Dan aku akan mendapatkan 5 kantong uang perak. Ayo tidurlah anak manis. Sekalipun kau raja di raja persilatan, jangan mengira kau akan bisa mengatur diriku. Tak kusangka. Rupanya penjahat besar ini hanya seorang pemuda belia. Orang tua, Ya, dengarkan dulu penjelasanku ini. Aku tidak mengenalmu, tapi kau berani menangkapku dan tindakanmu sangat kurang ajar. Lebih parah lagi, kau menyangka aku penjahat besar. bicaramu memang hebat. Tapi aku tahu jiwamu sedang berguncang besar. Jangan kau berani berdusta di hadapanku. Mengerti? Sekali tebas lehermu, bakal lenyap nyawamu. Iya, baiklah. Tapi katakan dulu mengapa aku ditangkap. Dan apa hubungannya dengan rombongan Gagak Hitam? Apa mereka juga mencariku? Sudah kukatakan kau diam. Diam. Kalau kau jatuh ke tangan mereka, kau pasti mati. Aku sungguh tidak mengerti. Rasa heranku tentang sosok bayangan ungu di tingkat danau itu belum juga lunas. Tapi sekarang muncul lagi keahlian lain. Aku dikatakannya penjahat besar. Penjahat dalam hal apa? Nih. Ambil pisang ini. Dan makanlah sesukamu. Apa kau sudah gila? Tidakkah kau merasa telah menotok diriku? Hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, terserah bagaimana kau memakannya. Pokoknya, aku berikan pisang ini agar kau tidak kelaparan. Bebaskan dulu totokanku ini. Aku bersumpah tidak akan melarikan diri. Percayalah. Apapun yang kau ucapkan, aku tidak akan percaya. Kau penjahat besar yang penuh dengan tipu muslihat. Terserah padamu. Aku sekarang pasrah. Apapun yang akan kau lakukan, aku terima. Tapi izinkanlah aku untuk mengetahui duduk persoalan dari semua ini. Barangkali aku bisa membantu memecahkannya. Apa? Kau mau membantu memecahkannya? Iya. Luar biasa anak muda. Seorang penjahat besar sepertimu. Rupanya banyak cara agar membuat hati orang mengiba dan lalu membebaskannya. Begitu. Tidak anak muda, tidak. Sepandai-pandainya kau berbuat alasan, aku tidak akan membebaskan totokan itu. Kau teramat berharga. Hei, penjahat muda. Mengapa kau dijuluki pendekar bayangan ungu? Dan apa kehebatanmu sesungguhnya? Bayangan ungu. Kembali Rotama terheran-heran. Rupanya penjahat yang dimaksudkan oleh Ki Kumbang adalah apa yang dilihat oleh Rotama di tengah danau tadi. Jadi, mengapa kau menangkap aku jika kau tidak tahu siapa diriku sesungguhnya? Sudahlah, jangan banyak omong. Aku hanya ingin tahu mengapa kau dijuluki pendekar bayangan ungu. Hanya itu yang kutanyakan padamu. Orang tua, Ya, aku akan mengatakannya jika kau bebaskan totokanmu ini. Tapi jika tidak mau, berarti aku juga tidak mau mengatakannya. jawablah sebelum kesabaranku hilang anak muda. Ayo jawab. Tidak. Jawab kataku. Hup. Kakek Peo, apa yang harus kukatakan padamu? Aku bukanlah pendekar bayangan ungu. Aku Rotama. Berapa kali aku harus menjelaskannya semua padamu? Kalau aku bukanlah penjahat. Dan bukanlah bayangan ungu yang kau sebut pendekar itu.
Justru aku ingin bertanya padamu. Pernahkah kau menyaksikan sebuah bayangan ungu muncul di tengah danau, di mana aku kau totok dan kau tangkap? Lancat! Kau sudah keterlaluan. Kau menghambat perjalananku menuju desa Pleret. Dan sekarang beraninya kau menampar wajahku. Memangnya kau ini siapa? Cukup! Besok kau akan mendapat jawaban dari semua yang kau tanyakan itu. Percuma, kau tidak akan mendapatkan 5 kantong uang perak itu. Karena kau salah duga. Yang kau perdaya sekarang ini bukanlah pendekar bayangan ungu. Sekali lagi kau bicara, gua habisi nyawamu sekarang juga. Tutup mulutmu, diam. Itu yang tidak aku suka. Kurang ajar. Mereka tahu ya kalau kita di sini. Hei, jahanam! Berikan penjahat itu padaku. Atau kau akan tahu akibatnya bila bermain-main denganku. Ayo, cepat! Orang tua, cepat. Bebaskan totokanmu ini. Rupanya kau takut mati juga ya. Tenanglah, tenang. Daerah ini adalah daerah kekuasaanku. Kau tidak perlu cemas. Kepung mereka. Ayo! Awas, jangan sampai keduanya lolos. Gubuknya sudah kita bakar. Mereka pasti keluar dari gubuk itu. Ayo, cepat! Kebun! Jangan menyerang dari atas pohon. Lakukan! Sanca yang memerintahkan para anak buahnya mengepung gubuk di atas pohon itu ikut juga mengepung. Ia meloncat pada batang pohon yang tinggi dan menyaksikan gubuk itu telah terbakar separuhnya dan terus mendekatinya. Ayo, kepung terus. Hidup atau mati pendekar bayangan ungu itu harus kita tangkap. Tuan muda, mereka tidak mungkin berada di dalam gubuk itu. Gubuk itu sudah separuhnya terbakar, tapi keduanya tidak juga keluar. Telingaku lebih tajam dari kalian. Aku mendengar percakapan mereka. Mengerti? Sekarang jangan banyak tanya. Terobos gubuk itu dan habisi nyawa mereka. Ilmuku belum sampai ke sana, Tuan Muda. Untuk menerobos gubuk itu terlalu berbahaya. Dan tubuhku bisa terbakar, Tuan Muda. Kalian memang tolol. Kalau begitu, kau terus bantu yang lain mengepung. Aku akan menerobos ke dalam. Berikan golokmu padaku. Baik-baik, Tuan Muda. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalian berdua harus mati. Dengan sebilah golok di tangannya, Sanca langsung meloncat ke dahan lain dan lalu menerobos gubuk yang terbakar itu. Mereka sudah tidak ada. Laknat! Sanca yang menerobos gubuk di atas pohon yang telah terbakar mendadak kaget. Rotama yang disangkanya penjahat dan Ki Kumbang ternyata telah tiada di gubuk itu. Sedangkan para kawan-kawan perguruan Gagak Hitam yang turut mengepung gubuk itu juga tidak menyaksikan adanya 2 tubuh yang keluar. Hal ini tentu saja membuat Sanca menjadi semakin geram. Ini sudah keterlaluan. Kalian memang tolol semua. Aku jelas-jelas mendengar percakapan mereka dalam gubuk itu. Tapi kenapa tak seorang pun di antara kalian menyaksikan mereka keluar? Lihat, gubuk itu telah musnah terbakar. Dan mereka tidak mungkin turut terbakar di dalamnya. Kami sungguh tidak melihatnya, Tuan Muda. Kami juga sudah mencari di sekelilingnya. Namun... Sudah. Sekarang kita kembali ke perguruan dan katakan pada ayah bahwa kita gagal mendapatkan dan membunuh pendekar bayangan ungu si penjahat itu. Lalu, apa alasannya, Tuan Muda? Katakan sesungguhnya bahwa sayembara ini telah bocor. Dan seseorang di luar perguruan Gagak Hitam telah menculik si jahanam itu. Mengerti? Mengerti, Tuan Muda, Sanca. Ayo pulang. Dan jangan lupa bawa seekor kuda yang kita bawa dari tepi danau itu. Aku yakin, ini adalah kuda si bayangan ungu itu. Akhirnya rombongan perguruan Gagak Hitam yang dipimpin oleh Sanca meninggalkan tempat itu, diiringi oleh 2 pasang mata yang memandangnya dari puncak pohon. Mereka adalah Rotama dan Ki Kumbang. Menyerah rupanya tindakan paling terpuji bagi mereka. Lihatlah, hai penjahat muda, lihatlah. Mereka meninggalkan tempat ini dan gagal menemukan kita. Aku tidak peduli. Aku tidak merasa memiliki urusan dengan mereka. Apalagi denganmu. Ayo, bebaskan totokanmu. Tubuhku rasanya sudah mati kaku. Apapun alasanmu, aku tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, kau adalah penjahat yang harus dipancung atau diseret oleh 2 ekor kuda. Sudah kukatakan berkali-kali, kau telah salah tangkap orang tua. Aku Rotama, bukan pendekar bayangan ungu yang kau maksud. Kau kira aku akan percaya dengan manusia licik sepertimu? Seharusnya kau bersyukur jatuh ke tanganku. Kalau dalam gubuk terbakar itu hanya aku yang menyelamatkan diri, maka kau akan hangus di sana. Untuk itu, aku bawa kau ke puncak pohon ini dan terhindar dari sabetan golok mereka. Baiklah. Lalu apa yang kau lakukan padaku selanjutnya?
aku tetap akan menyerahkanmu ke pimpinan perguruan gagak hitam untuk dibunuh. Dan aku akan mendapatkan 5 kantong keping uang perak. Kurang ajar ke orang tua. Namaku Ki Kumbang, bukan orang tua. Persetan dengan namamu. Yang kuinginkan, bebaskan aku. Biarkan aku kembali ke desa Pleret. Kau akan kembali ke sana setelah kau mati di tangan mereka. Hentikan tawamu yang memuakan itu, jangan. Sekali lagi kau berkata kasar kepadaku, ku lempar kau dari puncak pohon ini. Kau beraninya dengan manusia yang tidak berdaya. Bebaskan aku. Dan kita bertarung untuk membuktikan siapa di antara kita yang hebat. Tentu kau lebih hebat. Untuk itulah kulakukan totokan agar kau tidak dapat melawanku. Kau adalah pendekar bayangan ungu. Tapi sayang kehebatanmu hanya digunakan untuk kejahatan. Dengan cara apa lagi aku harus meyakinkanmu? Kalau aku bukan pendekar bayangan ungu. Mengerti? Aku hanya kebetulan orang yang lewat di hutan itu dan beristirahat di atas batu tepi danau itu. Dan sebelum kau menotok tubuhku, aku sempat menyaksikan sosok bayangan ungu muncul di permukaan danau itu. Aku sendiri heran ketika kau dan rombongan itu mengira akulah yang kalian maksud. Padahal bukan. Nah, orang tua, tidak cukupkah keterangan itu? Aku bukan orang tua. Aku Ki Kumbang. Baiklah. Siapapun namamu, bebaskanlah aku. Atau kita bekerja sama? Maksudmu, kau ku bebaskan dan aku gagal mendapatkan 5 kantong uang perak begitu? Bukan begitu. Kita kembali ke danau di mana kau temukan aku. Lalu kita pancing dia. Agar dia keluar dari persembunyiannya. Lalu kita tangkap. Bagaimana? Sebuah alasan yang masuk akal. Tapi sayang, akal licikmu tidak berarti bagiku. Kau tahu, setiap kali bayangan ungu itu melakukan kejahatannya, itu selalu menutup wajahnya dengan cadar. Jadi siapapun tidak mengenal wajahnya. Dan sekarang bila aku membawamu ke pimpinan gagak hitam, maka mereka tetap akan percaya bahwa kaulah orangnya. Aku yakin orang tua. Kau hebat dalam ilmu persilatan. Tapi sayang, kau melakukan tindakan tolol dan tanpa perhitungan. Kurang ajar. Berani menghinaku dengan kata-kata tolol. Hanya kau dari sini. Mampus kau. Jangan. Dengan geramnya, Ki Kumbang melempar tubuh Rotama dari puncak pohon itu. Dan tubuh yang tidak berdaya itu meluncur ke bawah. Namun ketika beberapa jengkal lagi sampai di tanah, mendadak sebuah bayangan menyambar tubuh Rotama dan membawanya lari. Siapa kau? Aku harus menyelamatkanmu. Kurang ajar. Kemana manusia jahanam yang kulempar tadi? Ki Kumbang yang baru mendarat dari puncak pohon menjadi terkejut. Sosok Rotama yang dilemparnya sudah tidak ada. Lalu lelaki tua itu mencarinya di sekitar semak-semak. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin dapat melarikan diri. Tubuhnya telah kutotok dan tidak mungkin dirinya dapat membebaskan. Kemana manusia laknat itu? Ya, seharusnya tubuhnya jatuh dan terkapar di sini. Tapi kini tidak ada. Jangan sampai gagal aku ini. 5 kantong uang perak itu teramat berharga bagiku. Ya, aku harus terus mencarinya. Kita tinggalkan dulu Ki Kumbang yang terus mencari Rotama. Juga kita tinggalkan dulu Rotama yang tiba-tiba dibawa oleh sesosok bayangan. Sementara itu di puncak Ciremai, Nini Pelet dan Ki Rempah Mayit masih bersitegang karena permasalahan yang terjadi di antara kedua siluman ular itu. Sekarang apa keinginanmu, Nini? Ayo katakanlah. Aku sudah muak dengan segala alasan dan kegagalanmu itu. Kau terlalu egois, Aki. Kau hanya ingin menang dan benar sendiri. Kau merasa sebagai suami dan pimpinanku.
maka kau mau berlaku seenaknya padaku. Kau kira aku bisa terima jika kau terus marah padaku? Sejak kapan kau berani menentangku, Nini? Jika kau masih menganggapku sebagai suamimu, maka kau harus menuruti semua perintah dan keinginanku. Itulah rasa egoismu yang tidak bisa kau hilangkan. Semua kesalahan kau limpahkan padaku. Padahal sesungguhnya semua ini adalah salahmu. Bagaimana kau mengatakan ini salahku? Kau pergi meninggalkan kediaman kita ini dengan waktu yang lama tanpa memperdulikan bahwa gua ini kosong. Bagaimana jika makhluk lain masuk dan mencuri sepasang kitab itu? Bagaimana? Aku sudah memerintahkan kepada para penyusup untuk menjaganya. Omong kosong. Buktinya untuk menangkap Rotama dan Nalarati saja yang melarikan diri dari kediaman kita, mereka gagal melaksanakannya. Apalagi diperintahkan menjaga kediaman kita. Tidak, ini. Kau tidak bertanggung jawab atas segalanya. Terserah Ki. Aku merasa aku telah melakukan tindakan benar. Tapi jika Ki masih juga menyalahkan aku tidak terima. Baiklah. Aku tidak terima. Baiklah. Jika kau bersikeras membenarkan tindakanmu, maka kita harus berpisah. Ki. Itu keputusan yang terbaik bagi kita. Dan aku akan membawa sepasang kitab ilmu pelet itu untuk kuamankan. Karena jika masih tetap sepasang kitab kidung berbisa ini jatuh ke tangan makhluk lain, bagaimana? Kau terima keputusanku? Kau tidak membayangkan bagaimana baik buruknya. Yang kau bayangkan adalah saat ini tanpa memperhitungkan kelanjutannya. Segalanya telah kurenungkan masak-masak. Rupanya kita memang harus berpisah. Tidak perlu lagi ada yang dipertahankan di antara kita. Kebersamaan kita selama ini bukan mendatangkan kemenangan, malah perselisihan dan bencana. Tidak, Ki. Aku pun menyesali keputusanku ini. Namun apa boleh buat, jika memang perpisahan adalah jalan yang terbaik, mengapa tidak kita lakukan? Untuk selanjutnya, lupakanlah rencana kita menghancurkan Ki Bulit Mangutapa, menghancurkan Restu Singgi, Nilam Cahaya, Rotama, Nalarati, dan semua orang-orang yang terdekat mereka. Tolong sampaikan salamku kepada kedua muridku, Jayu Singgi dan Dewi Sumbi, juga kepada bayi haram itu. Rupanya di antara kita sudah tidak lagi sepaham. Karena aku dan dirimu memiliki keinginan yang berbeda. Kau merasa bahwa semua ilmu yang kau miliki akan dapat menghancurkan mereka. Padahal di sisi lain pertahanan yang paling kuat bukanlah melalui ilmu dan berbagai ajian, namun perhitungan dan kerjasama yang matang. Untuk itu, kuserahkan kediamanku ini padamu. Jagalah baik-baik dari kehancuran dan biarkan aku pergi membawa sepasang kitab itu. Jangan, Ki. Aku mohon jangan kau lanjutkan kata-kata yang menyedihkan itu. Aku tidak tahan mendengarnya. Tidak, Nini. Kesedihanmu tidak akan merubah sifat burukmu. Kau harus hidup sendiri. Hentikan, Ki. Hentikan. Cabutlah kata-katamu itu. Kata-katamu itu sungguh membuat aku sedih. Benar, Ki. Aku mohon. Nini Pelet menangis dan bersimpuh di bawah kaki Ki Rempah Mayit. Namun lelaki tua siluman ular itu tetap tak bergeming akan kesedihan istrinya. Ia perlahan melangkah. Namun tiba-tiba pintu batu ruang depan bergeser terbuka. Sumbi? Aku datang dengan kegagalan, Guru. Mana bayi haram itu? Mana? Ki Rempah Mayit dan Nini Pelet terkejut dengan kemunculan Dewi Sumbi yang nampak lemah. Dan lebih terkejut lagi kedatangannya tanpa dengan bayi iblis tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.